it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Azhara dengan NIM 8603114667, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu ini berfungsi sebagai pengawas kritis atau watchdog dan penguatan fondasional bagi ilmu pendidikan dengan 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu eksistensi terlebih dahulu. Filsafat ilmu ini akan memastikan ilmu pendidikan memiliki dasar realitasnya yang jelas. Misalnya, ia mempertanyakan apa hakikat pendidikan, lalu apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan, maksudnya konstruktivisme. Ini dapat memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin mandiri, bukan hanya sekedar cabang psikologi atau sosiologi. Ini juga termasuk ke dalam ontologi. Lalu ada keilmiahan, yaitu epistemologi. Filsafat ilmu ini mengawasi metode pengetahuan pendidikan seperti validitas penelitian kualitatif versus kuantitatif. Ia memperkuatnya dengan kriteria seperti falsifiability atau Popper atau paradigma Kant, mencegah pseudoscience seperti belajar ala otak kanan tanpa bukti empirisnya. Juga yang terakhir itu nilai-nilai, termasuk ke dalam aksiologi, filsafat ilmu yang mengevaluasi etika dan nilai seperti keadilan dalam akses pendidikan dalam kurung Dewey atau nilai humanis dalam kurung Habermas. Dan ini memperkuat ilmu pendidikan agar tidak netral nilai, melainkan berorientasi emansipasi. Maka filsafat ilmu ini mencegah dogmatisme yang memastikan ilmu pendidikan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, misalnya di era digital sekarang ini. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama ada pendidikan bermakna, yaitu meaningful education. Ini menekankan pembelajaran kontekstual dan reflektif yang menguji dan memperkaya epistemologi filsafat ilmu. Contoh, pendidikan berbasis masalah dalam kurung PBL, menghasilkan data empiris baru, memaksa filsafat ilmu merevisi asumsi tentang adanya pengetahuan objektif menjadi pengetahuan situasional. Lalu yang kedua, pendidikan bernilai, yang dimaksud value laden. Ini mengintegrasikan filsafat ilmu dengan kasus nyata, misalnya pendidikan inklusif untuk difabel, menantang ontologi. Ontologi yaitu normalitas, mendorong filsafat ilmu mengembangkan teori baru seperti inklusif ontologi. Mekanisme penguatannya yaitu seperti yang ada di papan tulis ini. Aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu ada 3, yaitu makna, nilai, dan praktik. Yang pertama nilai dan kurung relevansi, dan yang berkontribusi ke filsafat ilmu yaitu menyediakan data praktis untuk uji hipotesis epistemologi. Yang kedua nilai dalam kurung etika yang menguji aksiologi melalui dilema etis dalam kurung privasi data siswa di editors. Dan yang ketiga praktik, yaitu memberi umpan balik empiris
yang mendorong evolusi paradigma dalam kurung dari behaviorisme ke konstruktivisme. Yang ketiga itu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam kurung ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena cabang-cabangnya memotong dalam kurung disket persoalan pendidikan secara tajam dan multidimensional seperti pisau bedah yang mengungkapkan lapisan masalah. Jika ontologi sebagai pisau yang memiliki pertanyaan, yaitu apa ada, memotong hakikat masalah. Misalnya, apakah dropout siswa karena faktor individu atau struktural? Dalam kurung realitas sosial versus biologis. Yang kedua yaitu epistemologi sebagai pisau memiliki pertanyaan seperti bagaimana tahu, yaitu dengan menguji validitas solusi seperti apakah ujian nasional ilmiah atau sekedar ritual saja. Dalam kurung uji reliabilitas dan validitas. Yang ketiga itu aksiologi sebagai pisau memiliki pertanyaan apa nilainya, mengevaluasi etika, misalnya apakah privatisasi pendidikan adil atau eksploitatif, dalam kurung yaitu nilai keadilan versus efisiensi. Dan memiliki 3 fungsi utama, yaitu ketajaman, memisahkan fakta dari opini, gejala dari akar, lalu komprehensif, 3 pisau saling melengkapi seperti hindari bias satu dimensi. Lalu transformasional, bukan hanya diagnosis tetapi resep perbaikan seperti analisis pandemi COVID-19, yaitu ontologi disrupsi belajar, lalu epistemologi balance learning, lalu aksiologis akses digital. Maka tanpa pisau ini persoalan pendidikan menjadi kabut ambigu. Dengan itu maka semuanya jadi jelas dan actionable. Analisis pandemi COVID-19 yaitu ontologi disrupsi belajar, lalu epistemologi balance learning, lalu aksiologinya akses digital. Oke. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut ini contoh nyata yang ditingkatkan kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Mari kita lihat. Yang pertama itu di bidang kebijakan. Contohnya kurikulum merdeka, ontologinya yaitu hakikat pendidikan sebagai proyek mandiri, bukan hafalan. Lalu epistemologinya yaitu metode diferensiasi pembelajaran, aksiologinya nilai inklusif dan kebahagiaan siswa. Lalu hasilnya fleksibilitas kurikulum turun
bukan berat guru. Yang kedua yaitu ada kurikulum. Yang kedua kurikulum, contohnya STEM, STEM Education, dalam kurung Amerika Serikat atau internasional. Ontologinya yaitu realitas dunia. FUPA dalam kurung Full-Time Uncertain. Lalu epistemologinya Inquiry Based Learning dalam kurung Falsifiable via eksperimen. Yang ketiga aksiologi yaitu nilai inovasi untuk berkelanjutan dan hasilnya yaitu memiliki kritik, yaitu perlu dievaluasi berkelanjutan. Contohnya NASA program terapkan di sekolah tingkatkan skill abad 21. Lalu yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Contohnya flipped classroom dalam kurung di universitas seperti Harvard. Lalu ontologinya yaitu sebagai konstruksi aktif. Epistemologinya data pre-class kuis validasi pemahaman. Yang ketiga aksiologi, yaitu aksiologinya etika kolaborasi dan aksesibilitas, dan hasilnya yaitu peningkatan engagement 30 sampai 50% dalam kurung meta analisis 2020. Jadi, kesimpulannya filsafat ilmu ini bukan teori abstrak, tapi alat praktis yang membuat pendidikan menjadi lebih ilmiah, bermakna, dan bernilai. Baik, sekian terima kasih video saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.